Baik, ini adalah untuk catatan yang kita lanjutkan. Dari segmen kedua ini kita membahas Streamline sebagai bagian dari modul C3 Fluid Dynamics. Kita lanjutkan catatan kita sebagai berikut. Ini adalah keterangan untuk slide 1 sampai slide 7 itu ada di segmen sebelumnya. Jadi kita lanjutkan pembahasan di segmen 8. Ya, sebagai informasi, audio rekaman pada segmen ini dilakukan pada tahun 2020. Mungkin kualitas berbeda dengan sebelumnya. Dengan segmen-segmen sebelumnya, beberapa slide masih belum banyak yang diperbarui, maka masih cukup banyak deskripsi paragraf yang mungkin perlu dihilangkan. Oke, nanti akan kita perbaiki selanjutnya. Mari kita lanjutkan catatan kita di segmen berikut. Di slide berikut. Pada gambar ditunjukkan partikel fluida yang kecil berukuran delta S kali delta N pada suatu bidang kertas XZ yang tegak lurus dengan sumbu Y. Pada sumbu Y terdapat arah sejajar dari tebal fluida partikel delta Y. Fluida partikel digambarkan dengan bentuk segi empat yang diputar searah dengan tangen streamline pada sudut theta dari vektor normal N. Vektor N dan vektor S bisa dilihat arahnya pada bagian tengah gambar partikel fluida tersebut. Pada bagian ini, slide 8, kita perhatikan saja untuk gaya-gaya yang bekerja hanya pada komponen yang sejajar vektor S, karena subjudulnya adalah F sama dengan MA sepanjang dari streamline. Total gaya yang bekerja sepanjang arah streamline atau vektor S disimbolkan dengan sigma delta Fs. Dengan hukum Newton 2 kita akan mendapatkan sigma delta Fs sama dengan delta M dikali AS. AS adalah streamwise acceleration. Gaya akibat tekanan yang bervariasi pada permukaan partikel fluida tentu saja sudah dipelajari di bagian fluida statis. Jadi kita mendapatkan dari sebelah kiri sejajar streamline itu adalah P minus delta PS. Sebelah kanan sejajar streamline kita mendapatkan P plus delta PS. Gaya akibat gravitasi kita jabarkan dalam komponen streamline yang melibatkan sudut theta. Jadi itu kita jabarkan untuk mendapatkan delta WS. Kemudian diperoleh persamaan seperti ditunjukkan pada kotak berwarna hijau di sebelah kanan slide nomor 8. Jadi kita mendapatkan negatif gamma sin theta minus dou P per dou rho AS. Tadi sudah disebutkan bahwa AS adalah streamwise acceleration. Selanjutnya pada slide 9 ditunjukkan bahwa persamaan yang sudah kita peroleh baru saja kita dapatkan tadi dapat disusun ulang dan diintegralkan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Beberapa proses disubstitusi melibatkan bentuk trigonometri dan bentuk simbol matematis dari persamaan diferensial ditunjukkan di bagian kiri atas slide 9. Setelah diintegralkan, kita mendapatkan persamaan di sebelah kanan slide 9, utamanya untuk nilai gravitasi konstan. Jadi kita mendapatkan integral dari dp per rho ditambah setengah v kuadrat tambah gz sama dengan c di sepanjang suatu streamline.
Pada bentuk ini kita melihat bentuk umum bahwa integral dari tekanan tidak selalu mudah untuk ditentukan. Jadi diperlukan informasi dari variasi densitas terhadap tekanan dan juga variasi temperatur. Untuk saat ini kita asumsikan untuk aliran yang steady, inviscid fluids, dan incompressible, yang mana pada aliran tersebut mengasumsikan densitas dan specific weight adalah tetap. Jadi specific weight adalah gamma ya. Maka persamaan Bernoulli dengan banyak asumsi yang dilibatkan kita peroleh sebagai persamaan yang di kanan bawah di dalam kotak. Kita dapatkan persamaan Bernoulli, yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat tambah gamma Z sama dengan konstan sepanjang streamline, atau tekanan ditambah dari densitas kali kecepatan kuadrat dibagi 2 ditambah specific weight dikali Z atau beda posisi vertikal. Kemudian di slide ke-10 sebagaimana terdapat banyak asumsi untuk menggunakan persamaan Bernoulli. Hal ini perlu diperhatikan pada saat aplikasi. Ada 4 bisa dibaca pada slide ke-10. Itu ada 4 poin terkait dengan asumsi dasar untuk persamaan Bernoulli. Selanjutnya pada persamaan Bernoulli dapat disusun menjadi dimensi L atau length dengan satuan meter atau feet yang berasal dari energi dibagi berat. Dimensinya adalah LF dibagi F, jadi kita dapatkan dimensi L, dan di sini mewakili jenis head atau ketinggian kolom suatu fluida. Jadi bentuk dalam dimensi L kita nyatakan sebagai head. Ini berkaitan dengan energi potensial dari partikel fluida tersebut yang disebut sebagai elevation head untuk samaan Z. Sedangkan bentuk P dibagi gamma adalah pressure head. Kemudian bentuk V kuadrat per 2G adalah velocity head. Jadi untuk mendapatkan persamaan yang kita sampaikan tadi dalam bentuk head, kita membagi persamaan yang ada di bagian atas slide ke-10 itu dengan gamma. Jadi P per gamma V kuadrat rho per 2 dibagi gamma ditambah gamma Z dibagi gamma ya, sehingga kita mendapatkan persamaan yang di bawah menjadi P per gamma tambah V kuadrat per 2G ditambah Z. Itu adalah bentuk lain dari persamaan Bernoulli yang dinyatakan sebagai head. Sebelum persamaan Bernoulli kita lanjutkan, maka pada slide ke-11 kita membahas untuk komponen yang tegak lurus atau normal terhadap streamline. Ilustrasi gambar hampir sama untuk slide 11 ini jika dibanding slide 8. Untuk itu detailnya akan saya coba lewati langsung ke persamaan hukum Newton 2. Maka total gaya pada komponen yang searah vektor n disebut dengan sigma delta Fn. Jadi total gaya pada komponen tersebut adalah sigma delta Fn sama dengan delta M dikali V kuadrat per R. Di percepatan sentripetal untuk partikel fluida adalah V kuadrat per R, dengan V adalah kecepatan partikel dan R adalah jari-jari lokal dari kurvatur atau lengkungan yang bersesuaian dengan jalur pada streamline. Penjabaran gaya-gaya pada komponen yang sejajar vektor n saya lewati saja, sehingga
secara cepat kita bisa mendapatkan persamaan yang ada di dalam kotak warna orange. Jadi sebelum ya kita mendapatkan persamaan seperti yang ada di dalam kotak warna orange, di mana sigma delta Fn itu sama dengan yang di bawahnya, yaitu gamma dz per dn minus do p per do n. Sedangkan untuk delta mv kuadrat per r itu sama dengan rho v kuadrat per r. Itu adalah persamaan yang kita dapatkan untuk aplikasi hukum Newton 2 pada arah normal terhadap suatu streamline. Nah, pada slide ke-12, selanjutnya di slide 12 kita juga hampir sama dengan yang ada di slide 9, di mana persamaan yang baru saja kita peroleh yaitu minus gamma dz per dn dikurangi do p per do n sama dengan rho v kuadrat per r disusun ulang dan diintegralkan akan mendapatkan persamaan integral dp per rho ditambah integral v kuadrat per r dn ditambah gz sama dengan konstan sepanjang streamline. Nah, untuk bentuk persamaan pada kondisi aliran yang steady, inviscid, dan incompressible, maka kita mendapatkan persamaan yang di bagian bawah, di mana P ditambah rho dikalikan integral V kuadrat dN tambah gamma Z itu adalah konstan di sepanjang streamline. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di segmen berikutnya untuk slide ke-13 dan slide selanjutnya. Terima kasih.